Nadia Rahma, mahasiswa semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Video Animasi untuk Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Tematik pada siswa sekolah dasar kelas 4 di SDN Kampung Melayu Ungaran. Itu adalah hasil penelitian. Yang pertama itu bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh dan penting bagi kehidupan. Pendidikan bisa kita dapatkan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran dengan sistem pembelajaran sudah diatur oleh Menteri Pendidikan. Di Indonesia saat ini menerapkan sistem kurikulum 2013. Salah satu poin penting dalam kurikulum 2013 yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa harus aktif selama proses pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Dalam pandemi COVID-19 saat ini, sangat sulit membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Sudah 11 bulan lebih para siswa belajar di rumah, tidak melakukan aktivitas pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Namun, walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, guru harus tetap mengajar secara maksimal dan profesional, agar kemampuan berpikir kritis siswa juga terasa. B. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah membuat dan menguji kelayakan media pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran video animasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar dalam pembelajaran tematik. Hal ini cukup penting karena dengan pengembangan ini diharapkan kualitas pendidikan akan mengalami kemajuan. C. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses perancangan dalam pengembangan media video animasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran tematik pada siswa sekolah dasar kelas 4 di SDN Kampung Melayu 02. Yang kedua, bagaimana kelayakan media video animasi yang digunakan pada siswa sekolah dasar kelas 4 di SDN Kampung Melayu 02 dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau landasan dalam pengembangan media pembelajaran yang dapat mengatasi keterbatasan waktu, yaitu yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring seperti saat ini. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti, sebagai sarana menambah pengalaman dalam membuat media pembelajaran dan menambah kemampuan dalam penggunaan IT, dan dapat mengaplikasikan media pembelajaran pada saat mengajar nanti. B. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya, yaitu pada penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran daring. C. Bagi program studi, sebagai bahan untuk menambah referensi di perpustakaan FKIP Hamka dan menambah khasanah penelitian bagi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan D. Bagi tempat penelitian itu sendiri, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pembelajaran daring dan sekolah dapat mendukung guru untuk menciptakan media yang lebih bervariasi lagi. Bab 2. Kajian teoritis. Konsep pengembangan instrumen. Instrumen memiliki peranan penting dalam penelitian, karena validitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas atau validitas instrumen yang digunakan. Supaya mendapatkan perolahan data yang akurat, dibutuhkan instrumen yang berkualitas. Menurut Jali dalam Mata Undang 2009, menyatakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat yang karena memenuhi syarat akademis, maka dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan informasi mengenai suatu variabel. Dalam konteks pengembangan instrumen, menurut Gebel dalam Firdaus 2017 memberikan garis besar 15 langkah kerja yang harus ditempuh dalam mengembangkannya, yaitu yang pertama, mengembangkan definisi konseptual. Yang kedua, mengembangkan definisi operasional. Yang ketiga, memilih teknik pemberian skala. Yang keempat, melakukan review
justifikasi butir yang berkaitan dengan teknik pemberian skala yang telah ditetapkan. Yang kelima, memilih format respon atau ukuran sampel. Yang keenam, menyusun petunjuk untuk respon. Yang ketujuh, menyiapkan draft instrumen. Yang kedelapan, menyiapkan instrumen akhir. Kesembilan, pengumpulan data uji coba awal. Yang ke-10, analisis data uji coba dengan menggunakan teknik analisis faktor, analisis butir, dan reliabilitas. Yang ke-11, revisi instrumen. Yang ke-12, melakukan uji coba final. Yang ke-13, menghasilkan instrumen. Yang ke-14, melakukan analisis validitas dan reliabilitas tambahan. Dan yang terakhir, 15, menyiapkan manual tes. Selanjutnya, konsep variabel yang diukur. 1. Kemampuan berpikir kritis. Pengertian berpikir kritis. Menurut Hastuti-Nur 2018, berpikir kritis merupakan upaya pendalaman kesadaran serta kecerdasan membandingkan dari beberapa masalah yang sedang dan akan terjadi, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan gagasan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Dengan berpikir kritis, maka peserta didik diharapkan dapat menemukan konstruksi pemikirannya sendiri, tanpa didoktrinasi oleh siapapun, sehingga peserta didik dapat menemukan dan menentukan jalan pikirannya sendiri, secara sadar, tanggung jawab, dan kritis. Kemudian, media video animasi. Menurut Rodatul 2009, media adalah sarana menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Menurut Haynes, media pembelajaran adalah media-media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Video merupakan jenis media audiovisual gerak. Media audiovisual mengandalkan indera pendengaran dan penglihatan. Anak sekolah dasar pada umumnya belajar 50% dari apa yang didengar dan yang dilihat. Jika video pembelajaran dikemas secara menarik, menggunakan gambar-gambar kartun atau animasi dapat memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Menurut Sulistyowati, animasi adalah film yang berasal dari gambar-gambar yang diolah sedemikian rupa hingga menjadi sebuah gambar-gambar dan bercerita. Media animasi yang merupakan bagian dari multimedia tersebut adalah media yang mengandung suara, tulisan, dan gambar yang dapat bergerak. Lalu ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Melalui implementasi pembelajaran tematik, guru dapat mendidik siswa agar terlibat aktif dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa untuk mengkaji setiap permasalahan yang ada. C. Konstruksi, dimensi, dan indikator variabel. Setelah menentukan variabel yang akan dikembangkan, selanjutnya adalah tahap membuat konstruk, dimensi, dan indikator variabel. Tujuannya yaitu untuk memudahkan memperjelas dalam membuat formulasi sejumlah butir item yang akan dikembangkan. Menurut Abel dan Springer, konstruk merujuk kepada karakteristik yang tidak bisa diamati, yang di dalamnya meliputi abstrak yang hanya bisa dipahami melalui pertanyaan kepada individu untuk memberikan informasi terkait karakteristik tersebut. Menurut Strisno, jika bangunan teorinya sudah benar, maka hasil pengukuran yang menggunakan alat pengukur yang berbasis pada teori itu dipandang valid. Konstruk tersebut kemudian dijelaskan dalam definisi konseptual dan definisi operasional yang di dalamnya mencakup dimensi dan indikator dari variabel yang hendak diukur. Butir-butir pertanyaan yang secara langsung diturunkan dari setiap indikator, di mana dari tiap indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa butir pertanyaan atau pertanyaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis video animasi untuk siswa sekolah dasar kelas 4 pada pembelajaran tematik. Yang kedua, agar siswa-siswa sekolah dasar bisa lebih berpikir kritis dalam pembelajaran daring dan lebih memahami materi yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan validitas media video animasi.
Yang keempat, untuk menganalisis faktor yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis melalui media video animasi di STM Kampung Melayu 02. Selanjutnya yaitu B. Prosedur pengembangan instrumen. Prosedur pengembangan penelitian ini mengadaptasi dari model Educational Research and Development atau R&D yang dikemukakan Reiser dan Molenda, yaitu ADDIE atau Analysis, Design, Implementation, dan Evaluate. Yang pertama itu analisis. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan, melakukan analisis tugas. Tahap analisis dilakukan oleh pengembang untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi. A. Tahap pertama, yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran yang terjadi selama pandemi untuk mengetahui dan mengklasifikasikan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan media pembelajaran. B. Tahap kedua, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran daring selama pandemi. C. Tahap ketiga, melakukan analisis tugas, yaitu tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua itu ada desain. Merumuskan tujuan pembelajaran yang memenuhi kriteria ABCD, menyusun tes sesuai dengan tujuan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran dan media untuk memudahkan peserta memahami materi. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun tes sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran untuk memudahkan siswa memahami materi. Yang keempat, membuat rancangan kerangka media pembelajaran video animasi yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya, yang ketiga, development atau pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan blueprint alias desain tadi menjadi kenyataan, dan kerangka yang masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk yang telah siap diimplementasikan. Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan memodifikasi bahan ajar. Selanjutnya, langkah implementasi. Langkah implementasi yaitu langkah untuk menerapkan media pembelajaran video animasi yang telah dibuat dan dikembangkan dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap media pembelajaran video animasi. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan atau semester. Evaluasi sumatif mengukur kompetensi akhir dari tema pelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk memberi umpan balik kepada peneliti dalam pembuatan media pembelajaran video animasi. Revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh media yang digunakan. Selanjutnya, C. Metode pengujian instrumen. Yang pertama, pengujian oleh ahli materi. Pengujian oleh ahli materi dipilih satu dosen dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, yang berkompeten terhadap materi pelajaran tematik. Instrumen pengujian dilakukan menggunakan angket atau lembar penilaian. Lembar penilaian berisi tentang poin-poin yang menggambarkan kesesuaian materi. Selain itu juga disertai dengan lembar isian untuk menuliskan saran dan masukan mengenai materi. Masukan pada pengujian ini digunakan sebagai bahan revisi terhadap desain materi. Selanjutnya, pengujian oleh ahli media. Pengujian oleh ahli media dipilih salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, yang berkompeten dalam media pembelajaran. Instrumen pengujian dilakukan menggunakan angket atau lembar penilaian. Lembar penilaian berisi tentang poin-poin yang menggambarkan kesesuaian desain produk media pembelajaran. Selain itu juga disertai dengan lembar isian untuk menuliskan saran dan masukan mengenai materi. Masukan pada pengujian ini digunakan sebagai bahan revisi terhadap desain media. Selanjutnya, D. Karakteristik responden dan teknik pengambilan sampel. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan dari penelitian.
penelitian ini. Karakteristik responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu semua siswa sekolah dasar kelas 4 yang memakai kurikulum 2013 dengan pembelajaran tematik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan itu sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel yang dengan pertimbangan tertentu. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka sampel yang akan digunakan itu siswa kelas 4 sekolah dasar di SDN Kampung Melayu 02. Lalu ada definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual. Media video animasi adalah media pembelajaran yang menggabungkan media audio dengan media visual yang disertai dengan animasi untuk menarik perhatian peserta didik, mampu menyajikan objek secara detail, dan dapat membantu memahami pelajaran yang sifatnya sulit. Yang B, kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik untuk mengejar pengetahuan yang relevan tentang dunia dengan melibatkan bukti. Definisi operasional. Media video animasi menurut Mulyantaleong menyebutkan bahwa ada 4 kriteria media pembelajaran yang baik dan ideal, antara lain kesesuaian, kemudahan, kemenarikan, dan kemanfaatan. Berikut adalah kisi-kisi instrumen. Dan yang terakhir itu ada pengembangan butir instrumen telah pakar. Peneliti akan menetapkan pakar dan panel yang akan menelaah butir instrumen. Pakar dan panel itu terdiri dari beberapa dosen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang berkompeten di bidang IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, Seni, serta guru-guru sekolah dasar. Prosedur telah pakar itu sebagai berikut. Yang pertama, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan. Kemudian, peneliti menunjukkan hasil dari pengembangan itu berupa media pembelajaran video animasi. Yang ketiga, peneliti memberikan lembar penilaian. Yang keempat, pakar melihat produk hasil dari pengembangan yang telah dilakukan oleh peneliti. Dan yang kelima, setelah itu pakar menilai produk yang telah dikembangkan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.